Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, luar biasa. Iya. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Iya, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya, silakan dipimpin. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang wawasan kebinekaan global dengan topik berdamai dengan diri yang dimulai dari diri. Maksudnya dari diri kita sendiri. Nah, dalam topik ini tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu memahami konsep tentang ragam identitas. Juga itu yang kedua, kalian mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Nah, sikap welas asih itu apa? Nanti kita akan pelajari dalam materi ini. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Mari kita mulai dari diri dengan pertanyaan berikut, ya. Pernahkah sepanjang hidup anak-anak merasa malu atau tidak percaya diri dengan identitas diri? Pernahkah? Mari kita mulai dari diri dengan pertanyaan sebagai berikut. 1. Pernahkah anak-anak merasa malu atau tidak percaya diri dengan identitas diri kalian masing-masing, sehingga perlu menyembunyikan identitas tersebut dari orang lain? Pernahkah merasa malu? Oh, pernah. Ya, coba berdiri. Siapa namanya? Dera. Nah, yang merasa malu itu apa? Saya pernah diejek hitam, saya merasa malu. Oh, hitam. Sik, coba. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Nah, ini Mbak Dera pernah diejek warna kulitnya hitam, sehingga merasa malu. Ya, kemungkinan juga ada teman-teman yang lain merasa malu dengan dirinya sendiri. Contohnya, hidungnya pesek. Kemudian misalnya ini rambutnya kriwul-kriwul, keriting, misalnya dia malu. Itu jenenge identitas. Identitas itu ciri khas kita, ya. Terus, apakah anak-anak merasa percaya diri untuk menampilkan diri secara utuh tanpa ada perasaan malu diperlakukan tidak baik karena identitas diri anak-anak? Apakah pernah merasa percaya dirinya? Ya, pernah? Pernah ya? Oh, pernah. Contohnya tadi diejek kulitnya hitam, tapi dia tidak minder. Dia tetap semangat. Nek minder, Mbak Dera neng omah ndelik no. Nah, ya berarti dia percaya diri, karena yang kulitnya hitam bukan hanya Mbak Dera saja. Tuh, Dimas juga hitam. Ini Ravelo juga hitam. Nah, tapi tidak merasa terbebani. Jadi tetap ada percaya diri. Kemudian lanjut. Nah, kemudian kita akan bermain tentang identitas diri. Jadi nanti ikuti sesuai dengan petunjuk ke kanan atau ke kiri. Jadi nanti ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Misalnya tidak cocok dengan dirinya,
silahkan pindah. Dan misalnya di sana, kemudian pindah sini, sini pindah sana pindah sini, boleh pindah-pindah karena sesuai dengan keadaan diri kita masing-masing ya. Oke, yuk sekarang kita akan bermain. Nah, mari kita akan bermain identitas diri. Sekarang yang kelompok yang ini berdiri di sebelah sana. Ya, ini sebelah sana berdiri di sini. Nah, berdiri di garis, kemudian yang sini berdiri di sini. Yuk. Ayo gini ya berdiri. Dibagi sini, kamu ikut sini. Ikut sini yuk. Ya, ikut sini semua. Yuk, garis. Yuk. Dah siap? Sudah berdiri? Sekarang yang laki-laki sebelah sana. Yang laki-laki, yang perempuan sebelah sini. Yuk, pindah. Yang laki-laki sana. Perempuan sini. Ayo Dimas, sini. Sini. Ada maju sini. Nanti enggak kelihatan. Yuk. Nah, ini adalah laki-laki dan perempuan. Identitas kalian sebagai laki-laki dan perempuan, apakah bisa dirubah? Bisa? Tidak bisa dirubah. Laki-laki ya tetap laki-laki, perempuan ya tetap perempuan. Nah, sekarang Nah, yuk, tadi laki-laki perempuan. Sekarang yang merasa rambutnya keriting sebelah sana. Sing keriting sana, sing enggak keriting sini, yo. Sing keriting sana. Keriting. Sing keriting, ada yang keriting? Nah, sekarang yang rajin dan pemalas. Sing rajin di sana, sing malas di sini. Nah, kelompok rajin dan pemalas. Sekarang lagi yang merasa boros dan hemat. Boros di sana. Hemat di sini. Boros sana. Wah, seneng jajan nih grup, seneng jajan nih. Iya, pindah. Wes, sudah. Lanjut, next. Yang sering sekolah terlambat, yang merasa datang sekolah tepat waktu sebelah sini, yang terlambat sebelah sana. Nah, ada yang tidak tepat waktu. Kemudian yang seneng bakso, yang tidak suka bakso sini. Nah, seneng bakso sana. Kemudian yang rumahnya di daerah Menuran sini. Di luar Menuran sana. Ya, sudah. Sudah, sing Menuran di sini, di luar Menuran di sana. Nah, sudah. Nah, ini adalah permainan identitas. Jadi ada yang pindah ke kanan, ada yang pindah ke kiri. Yuk, silakan duduk kembali. Nah, dari permainan tadi, apakah selama permainan tadi anak-anak selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran atau berubah-ubah? Berubah-ubah, ya. Jadi ada yang sisi kanan, ada yang sisi kiri.
Kemudian apakah selama permainan tadi anak-anak bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda pada putaran yang kedua? Ya toh? Oh ya, benar. Nah, mengapa hal itu terjadi? Mengapa? Nah, karena ya ada berbeda identitas tadi. Ya, karena tadi berbeda identitas. Jadi ada yang sama, ada yang berbeda. Kemudian dari semua identitas tadi, mana yang perlu diubah dan mana yang tidak perlu diubah? Dari yang tadi seneng bakso, dari yang rambutnya keriting, dari yang males, boros, tepat waktu, dan sering terlambat tadi, ada nggak yang bisa diubah? Ada. Contohnya apa? Yang boros diubah menjadi hemat. Kemudian yang tadi pemalas, ya sering terlambat, diubah menjadi rajin dan tidak menjadi tepat waktu. Nah, ada yang tidak bisa dirubah tadi? Ada. Contohnya tadi apa? Nah, laki-laki perempuan itu tidak bisa dirubah. Itu sudah menjadi kodrat alam. Yuk lanjut. Nah, sekarang anak-anak silahkan menyimak video tentang identitas. Kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, nah pada video yang kita lihat, kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai cara pandang kita terhadap identitas diri. Nah, mungkinkah kita punya kesamaan identitas suku, tapi berbeda identitas agamanya? Mungkinkah? Mungkin, iya. Misalnya apa? Suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku apa lagi? Itu suku apa? Suku Jawa sudah. Nah, itu sama-sama sukunya, suku Jawa, tapi agamanya kan berbeda. Ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen. Nah, satu suku Jawa tapi beda agama. Itu identitas. Kemudian ada identitas yang kita terima begitu saja sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang bisa kita bangun dan kita ubah. Apakah ada? Ada. Sejak lahir tadi seperti jenis kelamin, ya laki-laki dan perempuan. Terus yang kita ubah tadi seperti boros, hemat, disiplin, tidak disiplin. Itu bisa dirubah. Kemudian ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seseorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Tersinggungi nesu. Ya. Nah, kita akan lanjut ke konsep 2. Gunakan standar diri sendiri. Nah, kita simak video yang kedua. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya.
Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik, mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? Nah, dalam video tadi tentang identitas diri atau standar diri sendiri. Jadi kita tidak perlu melihat standar dari orang lain. Misalnya tadi di video kan nek cantik kuwi kulitnya putih, irungnya mancung. Ya toh sampai dia itu yang kulitnya merasa hitam sampai dia membuat dirinya semakin cantik dengan membeli bermacam-macam tadi produk toh. Ada yang merasa malu, ada yang merasa minder datang ke sekolah merasa hitam jadi dia tidak berangkat ke sekolah, akhirnya hanya di rumah. Terus kemudian berusaha untuk mempercantik diri. Nah, itu tidak perlu. Kita apa adanya. Anugerah dari Tuhan kita syukuri. Kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, itu semua sudah dari sananya. Jadi tetap kita harus menghargai. Sesama teman juga harus menghargai. Jangan saling membuli. Ya, karena kita juga tidak bisa menciptakan. Misalnya saya pengen terlahir anak orang kaya, saya ingin terlahir kulitnya putih, hidungnya mancung, tidak bisa. Yang lahir ya lahir seperti itu, kita terima apa adanya. Ya, jadi setelah kita mempelajari wawasan kebinekaan global ini, tahu identitas masing-masing, jadi tidak perlu merasa minder, tetap percaya saja dengan diri kita. Untuk teman yang lain juga tidak boleh mengejek atau membuli, karena itu anugerah Tuhan. Nek ngece kancane berarti dia juga ngece ciptaan Tuhan. Ya toh, sama-sama ciptaan Tuhan? Iya. Nah, tadi untuk itulah dalam kegiatan kita sehari-hari di rumah maupun di sekolah, kita akan tetap menerapkan toleransi. Seperti tadi satu suku ada beberapa agama. Satu kelas kita satu suku, agamanya ada yang berbeda. Kemudian menghargai yang ini kulitnya tadi, perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk hidung, kita hargai semua. Kita harus bertoleransi, harus mempunyai rasa welas asih dengan teman-teman kita. Tidak hanya di satu kelas tapi juga di satu sekolah. Nah, Bu Guru rasa untuk wawasan kebinekaan global pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Nah, mari kita menyelami diri kita sendiri. Pertama-tama kita tarik nafas dulu, yuk tarik nafas panjang. 1, 2, 3, 4 tahan. Kemudian 10, 5, 6, 7, 8. Nah, carilah ketenangan dalam diri kita, terima diri kita apa adanya, kita bersyukur, cintai diri kita sendiri. Seperti saya cinta Indonesia. Nah, berarti saya cinta diri saya. Tangan dibuka, kemudian disilangkan depan dada. Mari kita peluk diri kita sendiri. Saya cinta diri sendiri. Nah, tuh. Yes, sekarang ditutup dulu.
Nah, setelah ini, terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah mengikuti kegiatan wawasan kebinekaan global ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu mari kita sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya berdoa. Ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.